Segi flow ini juga udah alhamdulillah udah saya coba dekatkan dengan yang Kodoni pengen. Karena kan yang awal-awal tuh baru pencet langsung jalan kan timernya. Nah, yang sekarang udah kita kasih jeda, dan sempat juga saya waktu timer pertama itu lihat-lihat juga ada komentar, ya alhamdulillah ini terima kasih juga nih teman-teman yang sudah ikut mensupport, memberikan saran-sarannya. Saya tampung juga dan saya insya Allah implementasikan juga di sini. Kayak tombol pause itu saya udah ada pause-nya, tapi nanti yang nge-pause adalah operator atas instruksi dari moderator seperti itu. Oke, itu mungkin dari segi ininya, dan kayaknya enaknya langsung coba demo kali kok. Boleh, enggak, tapi maksudnya gini, berapa lama Kang Rio mendesain ini, terus materialnya dari apa, dari mana, dikasih orang, apa minjem, apa beli, gitu. Nanti sangkain biar nggak ada pertanyaan-pertanyaan. Ya, baik. Ya alhamdulillah ini dari desain, alhamdulillah itu semua saya desain kok. Sendiri. Ini juga sebenarnya modular karena biar gampang nanti. Bisa dicopot. Bisa dicopot. Nanti bisa pasang lagi. Ternyata alasannya dia bikin modular begini, alasannya biar gampang di packing, ringkes katanya, biar nggak makan tempat katanya. Kan yang pertama itu saya bikin manual. Iya. Bikin manual. Terus? Ya, itu benar memang ini kok, nggak apa-apa. Ya, memang awalnya belum nyala, nanti kita minta operator pencetkan tombol tertutup. Nah, ini jadi begini nih, bikin sendiri berarti? Bikin juga. Pakai apa? Ini saya print kok. 3D printer 3D berarti? printer. Berarti dia punya 3D printer. Nah, alhamdulillah sekarang karena sudah ada itu, jadi makin mudah lah saya. Dulu pakai kotak apa dulu begini? Enggak, kotak prakarya anaknya dipakai. Iya, saya sama anak saya bikin. Rebutan. Terus? Nah, terus di dalamnya ini mungkin teman-teman juga yang senang mekatronik, saya main di microcontroller, itu saya program juga. Jadi kita buat pakai itu, dan ini sudah wireless lah ininya untuk. Ini wireless ya berarti ya? Ya. Jadi antara alat ini wireless ke operator juga wireless ya? Juga. Bisa jarak berapa kilo? Nah, ini tuh sebetulnya di dalamnya kok, ini ada antena eksternal. Sebetulnya di si chipnya itu. Nah, itu tuh kalau pakai antena eksternal seperti itu harusnya bisa jangkau sampai 100 meter. Kirain 2 kilo. Belum ya? Kejauhan. Belum ya? Nanti ngobrolnya juga susah. Pakai walkie-talkie. Terus? Itu terus ya setelah itu mungkin kalau dari material ya ini tadi ya. Materialnya apa ini? Ini namanya PLA kok. PLA. Jadi campuran plastik lah ya. Plastik seperti itu. Resin ya? Ya hampir mirip resin. Cuman ini yang memang dipanasin itu ya? yang dilelehkan gitu. Kalau resin tuh cair dia. Nah, terus mungkin ininya sih itu program sama, paling saya update lagi di bagian software. Jadi Kang Rio mulai dari desain sampai cetak sendiri pakai 3D printer. Terus desainnya itu maksudnya luar dalamnya. Sama saya solder. Iya dong, sama dalamnya dong. Terus di di dalam partnya itu juga Kang Rio juga memprogram sendiri. Iya. Program juga. Hebat ya. Terus? Nah, dari situ saya sinkronkan dengan aplikasi, dan itu pun alhamdulillah saya buat juga. Berarti selain programming untuk microcontroller yang ada di sini, sampai desain bisa wireless, juga bikin aplikasi supaya bisa masuk ke dalam vMix. Betul. Dan biar sinkron dari sini ke sana. Gitu. Komplit. Kalau borongan mahal ini. Iya. Karena dari mulai desain sampai ada programming untuk alat-alat elektroniknya, sampai aplikasi buat ke vMix-nya, waduh, masya Allah. Terus setelah itu, jadi aplikasi itu di-input ke dalam vMix? Ya, nanti di-install di PC-nya operator. Nah, dari situ baru dimasukkan ke vMix. Nah, sekarang kita mau demo. Demonya maksudnya dalam arti, bagaimana cara kerjanya? Gitu ya. Ini nyala gimana nih? Nah, ini punten Mas Gito. gitu. Nyalain. Mungkin bisa munculin dulu yang apa?
aplikasi admin. Nah, di sini. Dari kotak yang operator, Mas Gito penting boleh tekan tombol yang warna biru. Atau udah Nih, nah oke, ya. nah ini udah jadi 0 semua. Oke, ini ngomong-ngomong semua alat-alatnya, alat-alat elektronik, microcontroller dan segala macam ini belanja di mana? Ada sih di toko memang khusus ini. Di Glodok. Di Bandung. Di Bandung ada. Di Bandung ada. Di Bandung. Jangan di Glodok. Terus? Nah, di sini kita nanti udah siapkan aplikasi untuk admin juga ada di sini. Nah, nanti di sini kita bisa edit namanya. Ini berarti aplikasi yang bikin Kang Reo juga nih ya. Oke, terus? Itu boleh tekan tombol edit dulu. Nah, nama timnya mau apa nih? Misalnya setan 1 misalnya. Setan 1 misalnya. Oke, itu di save dulu, Mas. Sebelah sini setan 2 misalnya gitu. Itu edit lagi, namain setan 2. Ini maksudnya margatan ya, bukan syaiton ya. Nah, terus biasanya nanti kita sepakati waktunya mau berapa lama. 60 menit. Nah, misalnya. kita ke yang edit, Mas, di kanan. Masukin 60. Lalu di save. Nah, ini kita loading dulu. Nah, sekarang ini udah ini toh. Oh iya, nah ini langsung otomatis langsung nongol 60. Ya. Mana sini aja. 60 menit ya ini ya? Ya, 60 menit. 60 menit, kondisi lampu awal itu warna putih. Putih. Dan ini masih steady lah istilahnya. Belum di-ready kan sama operator. Terus? Nah, sekarang operator akan menekan tombol ready. Coba Mas, tekan tombol ready. Nah, di sana tuh ada suara beep sebetulnya. Jadi untuk kasih notifikasi, betul. Terus? Nah, setelah itu kita udah bisa mulai kok. Ya. Nah, yang mulai itu di kondisi awal ini itu yang menekan tombol pertama kali adalah yang berbicara. Oke. Nah Berarti sekarang misalnya contoh nih setan 1, setan 2. Oh, kalau gitu ini yang B saya. Itu B. Itu keren kita. Keren. Oke, saya setan 1. Oke, setan 1 saya bicara. Saya akan tekan tombol. Nah, ini mundur ya, jadi langsung countdown berarti ya? Betul. Oke, ini ceritanya ngomong A, B, C, D, E misalnya gitu kan? Ya, betul. Terus misalnya sudah berhenti, mau mempersilahkan operator, moderator atau saya bicara berarti? Ya, jadi saya... Yang harus dilakukan apa? Nah, pada waktu bicara, itu kan lampunya hijau. Ya, betul. Nah, saya merah. Ya, terus? Coba kalau ditekan... Kalau saya pencet-pencet, nggak fungsi? Nggak bisa. Oke, terus? Nah, sekarang saya mempersilahkan Kodondi berbicara. Berarti sudah selesai? Saya sudah selesai bicara, saya akan tekan. Harus pencet? Pencet. Oke. Ini jadi warna merah. Ini jadi ungu. Saya jadi ungu. Ungu artinya apa? Harus mengkonfirmasi. Konfirmasi. Ya. Nah, dan di sini muncul pop-up ini kok. Ada tulisan konfirmasi di atasnya. Oh gitu, di atas. Muncul pop-up konfirmasi ke setan 2. Gitu. Oke. Anggap aja moderator yang ngomong ya. Ya, betul. Misalnya kan tadi udah kasih argumen pertama. Terus sekarang moderator ngomong, moderator mempersilahkan saya bicara. Betul. Baru saya pencet. Ya. Ketika saya pencet langsung countdown. Langsung countdown. Nah, coba kita lihat ya. Nah, di sininya langsung turun. Hijau. Di layar juga langsung turun. Ya. Dan saya ngomong nih A, B, C, D, E. Kamu pengikut Paulus misalnya gitu ya. Misalnya gitu. Saya dituduh pengikut. misalnya gua nanya, lu bahasa Israel bukan? Bukan. Kenapa ngaku ikut Yesus misalnya gitu ya? Misalnya. Terus sudah selesai nih, saya persilakan situ ngomong. Ya. Berarti saya pencet nih ya. Ya. Saya pencet. Begitu saya pencet, saya berubah merah. Merah. Yang lawan bicara berubah ungu. Untuk konfirmasi. Di sini dulunya berhenti. Berarti yang tim apa tadi? Tim A harus konfirmasi. Betul. Oke. Terus sudah dipersilakan sama moderator bicara, pencet. Baru saya pencet. Oke. Baru Coba. saya menyanggah tadi. Begitu pencet warna hijau. Ya. Saya warna merah. Betul. Saya pencet-pencet nggak fungsi. Nggak bisa. Ngomong-ngomong. Saya ngomong. Ya, saya bukan pengikut. Saya tadi bangsa Israel rohani. Oh, rohani. Ya. Terus udah gitu nyembah Yesus gitu kan? Ya. Misalnya, ini kan misalnya. Ini kan simulasi. Ya. Terus udah selesai ngomong? Saya persilakan. Pencet, moderator ngomong. Saya harus konfirmasi kantung ngomong ya. Betul. Oke, berarti saya pencet. Hijau. Hijau. Nah, begitu seterusnya. Ya.
ya, sampai selesai. Betul. Oke, ini adalah salah satu bentuk bentuk debat yang harusnya bisa dibilang sangat-sangat adil. Ya, betul Kak? Betul. Karena tim A, tim B bicara dengan durasi yang sama. Betul. Dan untuk berbicara ada prosedur yang harus dia konfirmasi. Betul. Gitu ya. Jadi nggak waktu juga benar-benar terhenti dulu sampai dia siap berbicara. Iya. Nah, jadi kalau di total durasinya tim A 60 menit, tim B 60 menit, harusnya kan 120 menit. Tapi karena ada moderator yang bisa mempersilahkan tim A atau tim B, berarti jadi-jadinya nanti debatnya pasti lebih dari 2 jam. Kan gitu? Bisa. Nah, gitu ya. Tapi waktu bicara yang bisa dipergunakan oleh masing-masing tim semuanya benar-benar murni 60 menit, 60 menit. Ya, Gitu, betul, ya. betul. Sama-sama adil gitulah berarti. Nah, ini adalah bentuk daripada kita mengikuti tuntunan Quran juga ya. Betul. Quran surat Al-Ankabut 46, ya. Quran surat An-Nahl 125, bahwa kita harus berdebat dengan cara yang paling baik. Paling baik. Ini salah satu contoh bentuk yang paling baik karena kita mengutamakan keadilan. Betul ya? Betul. Makanya gara-gara Quran surat Al-Ankabut dia bikin stiker gambar laba-laba. Oh iya, nah sama satu lagi kok. Kan ini juga istilahnya apa ya? Ini juga banyak ini ya dari teman-teman nih yang udah antusias juga gitu ya ngeliat ini. Banyak nih yang coba request juga ke saya. Minta, cuman ada tendensi ingin dikomersilkan. Oh, ini? Ini. Setting ini ya? Komersilkan maksudnya untuk dijual? Ya, untuk dijual. Terus? Nah, saya itu kan sebenarnya saya juga udah bilang ke Kodondi ya dari awal tuh, ini niatnya kita bukan untuk dikomersilkan. Dan kalau misalkan memang ada teman-teman di sini yang memang ingin, insya Allah nanti saya bisa kasih source-nya. Tapi dengan catatan jangan dikomersilkan. Nah, untuk mencegah itu, akhirnya ini saya HKI kan. Widih. Itu ya? Ya. Coba lihat dong. Widih, coba lihat dong. Bentar. Negara Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, surat pencatatan ciptaan. Ciptaan ya, tapi ini ciptaan dengan bahan ya. Bukan ciptaan tanpa bahan ya. Ini nomor dan tanggal permohonan sekian, Juli 2024. Penciptanya namanya Rio Koryo Utoro. Kok ada nama saya? Dan Dondi. Ya, kok saya ada? masukin juga kok. Kalau saya kan peminta kan, yang request kan. Nggak apa-apa, kan biar modal. Alamat di sini kewarganegaraan pemegang hak cipta, yang berarti ini di sini surat ini yang megang hak cipta ini adalah Rio dan Dondi. Iya. 2 orang berarti. Betul. Saya kan nggak ikut menciptakan. Nggak apa-apa. Itu bisa diklaim untuk apa? Jadi satu tim itu kok. Oh gitu. Ya. Boleh nama 2 orang gitu. Boleh kok. Dan ini, nah namanya kok, nah ini nih. Nah ini ya, alamat di sini yang tadi pemegang cipta Rio dan Dondi, kewarganegaraan Indonesia, jenis ciptaan, program komputer, judul ciptaan. S46 kelola debat. Nama ciptaannya S46 kelola debat. Nah, terus tanggal tempat diumumkan untuk pertama kali di Indonesia dan luar wilayah Indonesia 19 Juli 2024 di Bandung. Jangka waktu perlindungannya berlaku selama 50 tahun. Betul, 50 tahun kok. Enggak kurang lama 50 tahun. Lama amat 50 tahun. Sejak ciptaan tersebut pertama kali dilakukan pengumuman nomor pencatatan 000644392 ya. Ini ditandatangani oleh Direktur Hak Cipta dan Desain Industri. Oh, yang tanda tangan coba lihat namanya. Nah, nggak usah disebutin. iya. Oke. Ada Mas Angga, Masya Allah. Siap ya, izin ya. Ini. Alhamdulillah. Ini sudah dibuat haki, berarti kan? Betul. Berarti kalau ada yang nyontek bisa dituntut. Ya, cuman memang ini yang dihakikan tadi program komputer itu. Cuman program komputer itu secara nggak langsung sebenarnya kita sudah seluruh sistem akhirnya kan yang kita. Oke. Jadi kalau ada yang nyontek kita bisa tuntut di mana? Memang kalau haki setahu saya nanti juga tolong koreksi takutnya salah ya. Kalau haki itu nggak sama-sama paten kok. Nggak sama dengan paten. Oke. Jadi kalaupun kita tuntut
setidaknya kita bisa memperingatkan lah. Oke, jadi Memperingatkan. tuntutnya cukup di warteg gitu ya. Atau warsun gitu lah. Warsun. Oke, jadi yang jelas ini ciptaan yang dari Kang Rio ini disebut S46 Ya. kelola debat. S46. Kenapa S46? Nah, ini nih yang lucu nih. Ini harus ditanya nih. Ya, S46 itu justru saya ambil dari surat Al-Ankabut ayat 46. Al-Ankabut itu kan Masya kalau di Allah. ini kan spider kok, Iya. laba-laba. Betul. Nah, jadi makanya S. Masya Allah. Ini- Pesannya apa di situ? Janganlah kamu berdebat Berdebat dengan ahlul kitab dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang paling paling baik. Widih. Jadi itu filosofi S46-nya. Wah, enggak, gua kira kemarin dia bawa kotak ada gambar laba-laba 46, gua kira kenapa jadi Valentino Rossi gua lagi. Ternyata 46 Al-Ankabut 46, Masya Allah. Oke, jadi ini boleh dikatakan trial error yang keempat tapi sudah bisa dipakai. Ya, Gitu ya. insya Allah Terus bisa. programnya juga udah diuji coba juga ya. Semalam sampai nginep di sini. Buat uji coba ini. Uji coba. Terus ini juga ada program ini juga tadi bisa dipakai ketika misalnya ada dalam satu sesi debat itu selain tadi yang durasi sama-sama 60 menit juga bisa menggunakan misalnya contoh dengan metode tektokan. Tektokan. Tektokan Betul. itu berarti waktunya sama-sama berkurang, Ya, ngomongnya boleh saut-sautan. betul. Betul gitu? Betul. Bisa juga ya? Bisa. Coba tolong dong. Nah, Cek. mulai. Nah, ini sekalian nanti konfirmasi ya ke Kodondi juga. Coba. Ini boleh karena ini tadi masih ini ya. Ke yang stop all or pause dulu. Berarti stop all dulu. Tuh. Ya. Oke. Nah, di sini nanti ada mode tektokan kok. Ini Mana? lagi pause. Oh Lagi ya. pause ke tektokan. Cuman di sini mungkin nanti boleh dikoreksi lagi ya kok ya. Oke. Takutnya salah saya ininya. Boleh Mas ke tektokan Mas, diklik aja. Nah, kalau tektokan di sini akan diminta waktunya. Oke, Mau misalnya berapa lama? 20 menit. Masing-masing 20 menit lah. 20 menit. 20. Oke, udah gitu simpan. Simpan. Nanti akan loading lagi. Nah, nanti ini berubah kok jadi 20 Oke, lagi. ini udah berubah 20 menit tuh ya. Ya. Jadi nanti begitu di start akan berkurang Betul, bersamaan. bersamaan. Oke, coba. Nah, sekarang mulai tektokan, Mas. Coba mulai tektokan toh. Nah, Oke, Oke. jadi yang ngomong bebas siapa duluan bebas. ya. Dan ini warnanya jadi kuning. Dua-duanya sama, kuning. Ya, Nah, jadi kuning dan ini udah nggak bisa. dipencet nggak fungsi. Nggak fungsi. Oke, berarti ngomong sampai waktunya habis. Betul. Dan bisa saut-sautan. Betul. Makanya disebut tektokan. Tektokan. Kenapa tektokan bukan tiktokan? Ntar kena strike. Oh, udah selesai. Ya, jadi ini waktunya sama-sama berkurang Ya. sampai habis. Nanti di situ ya boleh dikatakan kita gimana ya dengan cara yang baik itu artinya kita nggak crossover, nggak cross talk gitu ya. Ya, ya, ya. Ya walaupun silakan ngomong nanti saya bisa nyaut tapi saya bisa nyautnya kapan aja. Tapi juga harus memperhatikan apa ya jedanya. Ya. Jangan ngomong bareng, kalau ngomong bareng ntar apa yang mau ditangkap Ya. pesannya gitu ya. Oke. Dan ini nanti di akhir itu kalau udah habis waktu kok, di operator itu kita kasih buzzer. Oh ada bahasanya. Ada suaranya. Jadi Oke. nanti akan bunyi tet, tet, Berarti nanti ini moderator diem nih ya. diem aja. Oke. Jadi tinggal ngikutin aja tuh. Ya. Ngomong, saling ngomong Ya, sampai selesai. tuh. Begitu selesai ada suara. Ada suara. Coba. Ini kelamaan berarti dong. kelamaan. Oh, kelamaan. Nggak apa-apa nanti. Oke. Ya, pokoknya nanti ada buzzer. Oke. Terus selain ini jadi dua fitur yang ada di program komputer ini ya. Oke. Nah, cuman sayangnya gini. Nih, Kang Rio. Ini udah capek-capek begini dari 2024, 2025 ada lawan debat mundur. Sampai sekarang belum ada yang mau diajak debat. Terus gimana dong? Ya, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Iya. Nggak masalah. Justru saya juga ini, ya sekian purnama baru ini lagi ya. Sekian purnama. Masya Allah. Malah ini juga, saya justru awalnya kok. Oh. Makanya ini saya bilang ini yang keempat, revisi keempat. Saya tadinya revisi kedua aja udah pengen datang lagi. Karena sempat kan ada mau ini kan. Taunya nggak jadi. Nah, nggak jadi itu, memang kayaknya saya harus sempurnain dulu ini. Ini saya bener-benerin dulu. Iya. Nah ini menurut
Rio nih dengan desain seperti ini apa sudah final atau mau? Masih ada, saya masih kurang ini, ada yang kurang serg kayaknya kok. Ada satu fitur sih kayaknya yang masih ini kok. Apa kira-kira? Matiin suara Ya di mana? yang buat pendebatnya ya. Oh maksudnya di mic? Di mic. Di mic-nya. Nah itu tadi juga penting ya. Jadi takutnya di sini sudah pencet, waktu di sini bicara, kita lagi bicara, yang sono nyaut pakai mic karena mic-nya tidak terhubung ke sini ya. Betul. Tidak terhubung. Tidak terhubung ke program komputer ini. secara langsung, betul. Terhubungnya Tapi langsung mixer. ke mixer. Mixer dulu. Dari mixer ke vmic. Ya. Nah, ini Berarti ada yang harus sikat berarti. ya. Nah, semalam dapat ilham alhamdulillah kok. Wih, masya Allah. Dap- Jam berapa dapet ilhamnya? ya jam 2 lah. Nah, berarti, sebelum dikasih makan berarti ya? Karena setelah dikasih makan baru dapet ilham. dapat ilham. Maksudnya kayaknya nanti saya akan coba. Kayaknya saya mau coba override mixernya. Override mixer, oke. Ya, di mixer itu kan biasanya ada tombol juga. Nah, saya coba bikin Mechatronica. Itu nanti dia physically mencet kok. Physically? Tapi ditempel di situ? Ditempel. Alatnya ditempel, Terus dia nanti bisa mencet-mencet. Iya, tapi dia bekerjanya berdasarkan apa? Pakai remote gitu? Enggak, nanti dari trigger itu, ya triggernya nanti dari operator tuh. Operator mencet apa, atau dari sini deh, kita bisa langsung dari sini. Oh gitu? Langsung dari sini, kalau merah dia mencetin. Wireless gitu? Wireless juga. Wih, Cobalah, insya Allah ya. Keren, ya. Doakan saja. Jadi maksudnya ketika lawan bicara sudah mempersilahkan lawan bicara yang lain untuk bicara, begitu dia pencet, itu mic yang ada di depan dia itu juga tidak berfungsi. Ya, karena mixernya dimatikan. Iya, wih keren. Gitu, ya. Itu yang baru kepikir sama saya lah. Iya. Mudah-mudahan nanti bisa ini. Versi berikutnya gitu lah ya. Ini versi berapa nih? Ini versi 46 berarti? Versi 46. Versi 4. Nanti bisa jadi 4.1 gitu ya? Ya, Oh, 4.1. Ini 4.0 lah. Keren. Jadi Masya Allah, ini adalah upaya kita di mana kita dalam berdakwah, kita juga selain mengikuti tuntunan Quran, kita juga jangan sampai ketinggalan teknologi gitu ya. Betul. Oh sama itu kok. Nah, satu lagi nih yang paling utama, selain dari kalangan kita, ada dari kalangan sebelah kok. Apa tuh? Sampai saya sempat lihat komentar ya, mohon maaf nih, punten. Komentar ke Kodondi, Kodondi udah kejual berapa? Ini? Iya. Ya, waktu itu ya, waktu yang Iya. video pertama itu, ada yang komentar gitu. Oh. Udah dapat berapa? Istilahnya udah dapat cuan berapa buat ini? Terus? Nah, gitu maksudnya kita tuh ini ya niat kita tuh kan ini ya kok memfasilitasi. Kita tuh serius loh. Iya. Memfasilitasi ini tuh serius. Iya. Nggak main-main. Enggak ngomong cuan dari Hong Kong, malah gua yang ikut ngeluarin duit ya buat proyek ini. Boro-boro dijual. Tadi aja kalau misalnya ada orang mau apa namanya? Komersilin aja sama Kang Rio aja mau dikasih kan. Iya. Yang penting bukan dijual. Iya. Gitu. Ya mungkin yang komen itu dia hidupnya sehari-hari mungkin digelodok kali mungkin. Oke, cukup. Ada lagi apa mungkin yang mau dijelasin dari sini? Terkait ini sih sudah sih, Cukup, alhamdulillah cukup. Mungkin kalau masukkan aja masukkan. Nah, itu tuh gimana kok? Ini kalau buat saya ini tombolnya kekecilan kayaknya. Oh gitu. Saya takutnya karena kemarin lumayan gede. Iya, maksudnya kalau gede kan kita jadi takutnya kan mejanya kepanjang. Kan debat itu kan bisa satu tim itu bisa lebih dari satu orang, ya kan bisa 3 orang. Oke. Kalau yang terlalu kecil kan nanti geser sono, geser sini gitu, atau gimana? Atau bisa di paralel dengan yang lain. Terlalu ini juga sih kalau ribet. Terlalu Nah, berarti kalau agak gede, maksud saya kalau 3 orang, enak ininya. ininya agak gede, jadi maksudnya orang juga enggak terlalu susah gitu mencetnya kecil banget gitu. Ya. Mungkin bisa pakai tombol yang kan ada yang segede gini nih. Ada yang cembung. Cembung. Nah, iya, cembung. Lebih enak lah. Siap. Takutnya kalau gini nanti kalau pendetanya ada emosi apa segala mau mencet nggak kena gitu. malah ke sini ya. Takutnya malah pencet ke sini ini rusak atau gimana? Kita belum ini ya kok. Apa ini grade military juga belum ya? Oh iya, ini belum grade militer ya. Udah gitu nih IPX berapa nih? Nah, Widih. IPX. Saya pengennya sih IPX 68, 69 gitu ya.
Jadi kita bisa debat sambil berenang gitu, sambil pencet-pencetan. Udah tanah air. Masya Allah. Oke lah, ini udah kemajuan walaupun masih apa namanya pakai 3D printer, tapi kan insya Allah bisa berfungsi ya. Nah, coba nantilah Kang Rio pikirin lagi untuk next step-nya bisa apa namanya bisa lebih sempurna lagi ya. Oke. Insya Allah. Cukup? Ada lagi? Ini cukup, insya Allah. Cukup. Alhamdulillah. Terkait Terus? ini nih, yang lain selain ini maksudnya. Karena saya tuh jujur punya buku Kodondi. Widih, Masya Allah. Ini orang elektronika tapi baca kristologi gimana dong ceritanya? Ya. Terus? Itu, nah sayangnya saya nggak bawa sekarang. Saya stabiloin. Oh gitu. Ya. Widih. Saya cek karena. Oh jadi rupanya menarik. berarti mengamati berarti ya? Mengamati kok. perdebatan juga ya? Seru kok. Apa yang dirasain oleh seorang Rio mengamati debat-debat kristologi? Padahal kan bukan bidangnya gitu. Ya. Apa manfaatnya? Saya pribadi ngerasa apa ya, ini memang benar-benar bisa tambah nguatin iman sih. Oke. Jadi Alhamdulillah. jadi lebih mantep kok. Justru ini apa ya, feeling awal saya, bukan feeling maksudnya yang saya rasain pertama kali melihat Kodondi itu malu saya kok. Malu apa? Malu lah. Sebagai muslim tuh maksudnya kok saya muslim yang muslim dari lahir masih gini-gini aja. Oh, iya. Enggak lah, kan Kodondi itu punya peran masing-masing. Betul. Punya peran bidang masing-masing. betul. Cuman memang ya itu ya, maksudnya malu di sini kan boleh ya kok kita iri untuk sesuatu yang baik tuh boleh kan. Ya. Nah, jadi saya iri, ya makanya saya mungkin nggak kesampean di Tapi udah bidang bikin Kodondi ini mah. sekarang, Inilah insya udah bikin Allah. ini sekarang udah gak malu dong. Ya insya Allah. Insya Allah. Seenggaknya ada kontribusi. Alhamdulillah. Insya Allah ya, mudah-mudahan ini bisa jadi kontribusi. Mudah-mudahan ini semua dibalas oleh Allah SWT dengan segala kebaikan di dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Nah, Terus? jadi setelah lihat ini Kodondi ini, jujur buat saya yang tipikalnya seneng ngulik kok. Saya itu kan memang seneng ngulik gitu ya. Nah, lihat bukunya Kodondi, penjabarannya, pakai komparasi dengan tabel dan lain-lain, itu buat saya yang seneng ngulik jadi seru kok. Seru. Dengan tabel, menurut Kang Rio memudahkan. Iya, Ya, lebih mudah dan kita comparingnya juga jadi lebih enak ya ini ya. Dan nggak perlu menafsirkan kan? Ya, betul. itu. Malah saya jadi apa ya, dari ngelihat buku Kodondi aja, saya sampai bisa ngerasain, oh ini si Kodondi buat ngehimpun ini semua juga kan, jadi kerasa ya. Maksudnya, ya Kodondi sering cerita ya, nempel post-it di meja. Nah proses itu tuh jadi kerasa gitu, energinya tuh kerasa kok. Oke, alhamdulillah. Energinya kerasa. Ya, ngomong-ngomong sekarang udah setengah kristolog berarti dong? Wah, waduh. Atau gimana? Enggak. Cuman memang gini, kenapa sih saya jadi seneng ke arah sini? Sebenarnya awal mulanya juga rada inline kok. Inline-nya kenapa? Dulu saya pernah punya pengalaman kok. Oh, apa nih ceritanya? Sempet dihampiri. Bukan hampiri Roh Kudus ya. Dihampiri apa nih? Misionaris apa? Misionari. Widih. Pernah kok. Oke. Itu saya kelas 4 SD. Widih, 4 SD. Ya. Masih kecil banget. Masih kecil. Tapi berarti waktu itu misionaris menghampiri orang tuanya? Ya, jadi kebetulan daerah saya itu, saya rumah dulu di gang kok. Masuk di gang, ya rupa-rupanya apa ya, kayaknya daerah inilah ya, daerah buat mereka untuk mencari gembala. Mencari domba? Mencari domba, mencari gembala. Mereka gembalanya. Mencari domba. Nah, jadi datang door to door. Jadi yang kalau Kodondi bilang door to door itu saya rasain. Saya rasain sendiri. Ya. Nah, itu diketok, kebetulan orang tua saya kerja saat itu, saya dengan nenek dan kakek saya. Ya namanya udah kakek nenek ya, ada tamu, ya suruh masuk. Terus? Masuk, karena mungkin nggak bisa ngobrol sama ini, nggak prospek kali kalau ya, udah mau menikah. Kayaknya prospek nih. Saya lah disuruh turun kan. Nah di situ bukan dirayu, maksudnya ditanya, kamu suka buku apa? Dikasih buku kok saya kok. Dikasih. Kasih buku. Terus? Dan di situ saya lihat,
dia bawa banyak buku dan banyak apa ya jenis buku. Mau ada buku cerita ada. Oke, komik ada juga. Ada. Oh, Buku sains ada. Tintin ada nggak? Enggak. Kalau gue ditanya suka buku apa, Tintin. Tintin ya, zaman dulu banget. Ya, kayak gitu. Nah, saya karena waktu itu memang udah seneng juga ke yang berbau sains. Kalau dulu IPA mungkin ya. Iya. IPA ya. Dikasih kok saya. Dikasih ada. Oh. Dikasih ada buku itu. Terus? Coba deh katanya. Ini seru loh ininya gitu. Ya ngomong ke anak-anak kan. Nah, sebelum itu saya qadarullah sama ibu saya tuh sempat dikasih tahu ada apa ya insight lah terkait misionaris gitu ya. Ada penginjilan kalau dulu istilahnya gitu ya, penginjilan dan lain-lain. Kalau misalkan ada kita di bencana alam ternyata ada yang ngasih-ngasih. Nah, itu tuh saya dapat. Sekarang di pesawat. Hah? Di pesawat begitu udah landing, udah selesai berhenti pesawatnya, begitu buka seatbelt ada yang berdiri teriak-teriak. Oh gitu. Ada, belum lihat videonya? Belum. Oh, ada sekarang begitu. Update saya. Nah, itu jadi pas saya baca awal-awal masih oke. Ke belakang belakang udah mulai banyak tuh yang nyisip-nyisip ngarah ke pertama ya yang masih saya ingat tuh. Ngomongin Bunda Maria, masa buku IPA ngomongin Bunda Maria? Oh, buku IPA ngomong Bunda Maria? Nah itu kok. Ngomonginnya ya, karena IPA masalah melahirkan Yesus. Oh, berarti buku itu memang yang nulis juga dari kalangan mereka? Oh, bukan buku umum berarti ya? Saya nggak hafal ya, karena saya nggak. Cuman ya kelihatannya kayak buku biasa aja, buku umum aja kok. Yang saya. Tapi belakangnya itu ada sisipan-sisipan itu, ada cerita-cerita. Jadi kayaknya cerita-cerita yang disisipkan lah gitu. Iya. Oh. Namanya apalagi pakai gaya bahasanya gaya bahasa untuk anak-anak. Enggak demen banget yang nyisipin gitu ya. Nah, terus? Di situ karena saya tadi ya udah pernah dapat insight dari ibu saya itu. Saya deg-degan kok. Baca itu tuh udah deg-degan. Dan namanya anak kecil saya nggak bisa langsung protes. Itu 4 takut SD? saya. 4 SD? Terus? Saya takut mau ini tuh. Aduh, saya udah gemeter gitu ya. Untungnya si misionaris ini dia mungkin ngelihat saya juga mau ngasih doktrin gimana juga nggak ini gitu ya. Jadi dia pamit. Oh, pamit. Dia cuman bilang, "Oke deh, ini pelajari ya, baik-baik ya. Ini bagus loh, ini untuk pengetahuan kamu," katanya. Nggak ngasih sembako? Enggak. Oh. beda agenda kayaknya. Loh, enggak ya, kalau ngasih buku harusnya ada sembakonya juga dong. Gitu. Enggak kayaknya. Enggak ya? Enggak. Jadi dia memang saya lihat tas yang dia tenteng itu kayak tas laptop mungkin kalau sekarang. Itu full buku kok. Misionarisnya berapa orang? 1 orang, 2 orang? Nah, masuk ke daerah saya, akhirnya saya tahu itu berdua. Oh, berdua. Kenapa saya tahu? Beres itu kok. Dari yang gemeter itu, akhirnya saya memberanikan diri ketika dia udah keluar, saya naik ke atas, saya teriak. Teriak apa? Awas ada penginjil. Gitu. Penginjil. Dasar waktu itu anak-anaknya. Nah, namanya di gang kok. Ya. Rumah di gang. Wah, tetangga saya pada datang. Ada apa yo? Itu ada penginjil. Oh iya. Si penginjilnya dengar, kabur. Oh, kabur. Oh, aduh. Kirain balik lagi diminta bukunya. Nah, itulah maksudnya. Iya. Pengalaman itu yang akhirnya buat saya pribadi ya. Ada yang seperti itu dan saya merasakan gitu. Berarti real kan? Ya. Makanya ketika akhirnya lihat debat Konondi, ya kan sebelumnya juga saya senang juga Speaker Corners gitu. Oh, Speaker Corner ya. Ahmad Didat, almarhum Syekh Ahmad Didat juga ya. alhamdulillah. Itu saya yang paling ingat kalau Syekh Ahmad Didat itu yang waktu lawan debatnya bilang ini kok. Saya seperti tahanan Nazi yang dizolimi gitu. Sampai nangis-nangis tuh lawan debatnya itu inget saya deh. Ada yang kayak gitu. Ya dia playing victim gitu ya misalnya di acara debat itu gitu kan. Nah, terus Dr. Zakir Naik alhamdulillah juga makanya pas ke Kodondi, waduh ini relate. Iya ya. Tapi ngomong-ngomong kemarin waktu kita bawa Dr. Zakir Naik ke Indonesia, di Bandung padahal ya? Kita ketemu sih di Bandung? Ke Bandung, ya? Enggak. Saya kebetulan lagi banyak agenda. Nah, ceritanya pokoknya saya udah
iniin dan saya mungkin ada sedikit yang ingin saya tanya-tanya nih kok. Soal? Penasaran. Soal apa? Ya, kristologi, maksud apa soal ini? Iya, enggak, soal kristologi. Oh, soal kristologi. Ini lebih ke ini ya, maksud Iya, saya iya, iya. disclaimer aja untuk menguatkan. Saya tuh gini kok, saya ketika saya tahu konteksnya seperti apa, jadi kan saya bisa lebih bijak kok menyikapi ya, Iya. seperti itu aja sih. Ini Boleh? ada sih yang boleh kok, Oh, udah dicatat? ada kok. Ada berapa? 20? Enggak. Siap. Ada kok. Insya Allah mudah-mudahan bisa jawab. Ini sebenarnya yang saya list itu 4. Oke. 3 pertanyaan, 1 request. Oke. Nanti yang request terakhir ya kok. Apa nih? Ini, jadi deg-degan. Oke, yang pertama ini kok. Terkait Yesus saat mengajar murid-muridnya versus Yesus setelah bangkit. Yesus waktu ngajar murid-muridnya sama dibandingkan Yesus setelah bangkit. Iya. Maksudnya? Karena gini. Ajarannya. Oke. Karena kalau kan kelihatan ya buat saya ketara banget ya kok ya, bedanya ya. Maksudnya saat ngajarin murid-muridnya kan yang diajarin tauhid ya kasar. Enggak, ini tapi ya. maksudnya yang ditanya setelah bangkitnya itu ajaran Yesus setelah bangkit ke murid-muridnya atau ke Paulus? Nah, kalau di sini kan maksud saya ini tuh spesifik ke ada amanat agung itu kok. Amanat agung. Iya, ada amanat agung. Oke, kalau amanat agung itu ya paham. Ya. Gini, Gimana tuh? saya coba jawab ya, bismillah ya. Kalau yang dianggap perkataan-perkataan Yesus di dalam 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kalau kita pelajari ajarannya, ajaran untuk konsep ketuhanannya bertauhid. Oke. Ajaran keselamatannya bertobat. Ini 2 jelas nih. Ya. Bertauhid, contohnya apa? Markus 12:29.